Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Jujur aja saya antusias banget buat ngebahas laga pembuka musim yang bener-bener gila ini. Kita bakal ngebongkar habis kemenangan telak Arsenal atas Manchester City di Community Shield 2026. Buat kita yang ngikutin sepak bola, laga ini tuh ibarat harta karun taktik. Mulai dari transisi super cepat, blunder pertahanan yang di luar nurul, sampai apa sih arti kemenangan ini buat perebutan gelar Liga Inggris nanti? Kita bakal bedah semuanya pakai data dan fakta langsung dari lapangan. Yuk kita mulai! Kemenangan 3-0 lawan tim sekelas Manchester City? Wah, itu jelas sebuah pernyataan keras dari sang juara bertahan. Arsenal sukses mengunci gelar Community Shield di Stadion Principality dengan gaya yang sangat meyakinkan. Tapi, nah ini dia tapinya nih. Di balik semua perayaan angkat trofi itu, ada satu paradoks sejarah yang ngintip. Mungkinkah kemenangan telak ini justru jadi pertanda buruk buat peluang Arsenal mempertahankan gelar liga mereka? Kita simpan jawabannya buat di akhir nanti ya. Oke, kita masuk ke fase pertama analisis ini. Fase yang kita sebut The Blitz atau ledakan awal sang juara. Kita bakal lihat gimana menit-menit awal pertandingan ini benar-benar ngerusak semua rencana. Kalian tahu nggak angka ini? 23 detik. Iya, Arsenal cuma butuh 23 detik buat ngancurin taktik barunya Enzo Maresca. Gilanya ini semua berawal dari serangan pertama mereka. Noni Madueke sukses ngejaga bola umpan silang tetap hidup, dan terus Miles Lewis Skelly yang belakangan ini sering banget digosipin di bursa transfer, tiba-tiba ngelepasin umpan terobosan yang bener-bener brilian. Umpannya tuh membelah pertahanan City dengan sangat sempurna, ngasih Ricardo Calafiori posisi 1 lawan 1 yang dengan tenang dieksekusi jadi gol. Bayangin, ini gol menit pertama di Community Shield yang kejadian lagi sejak tahun 1968. Luar biasa. Kalau kita perhatiin alur permainannya, kelihatan banget betapa cepatnya kendali pertandingan lepas dari tangan Manchester City. Abis gol kilat di detik 23 tadi, Arsenal tuh kayak nggak ngasih napas. Tekanannya jalan terus. Masuk menit ke-28, setelah David Raya bikin penyelamatan heroik dari tendangan melengkungnya Phil Foden, Arsenal langsung ngehukum City lagi. Ada sundulan pantul dari si debutan, Christos Jolis, yang langsung disambar Kai Havertz jadi gol kedua. Belum selesai sampai situ, pas babak kedua baru aja mulai di menit 48, sang kapten Martin Odegaard ibaratnya bener-bener matiin harapan City. 3 momen kunci ini jadi bukti kuat dominasi absolut Arsenal di sepertiga akhir pertahanan lawan. Kunci dari semua ini sebenarnya ada di urusan mentalitas. Jauh sebelum peluit ditiup, Mikel Arteta udah negesin kalau dia nggak main-main. Dia bilang kalau trofi pembuka ini ya jelas layak banget buat dikejar. Dan pola pikir ini bener-bener nular ke anak asuhnya kan? Mereka turun ke lapangan tuh bukan buat sekedar laga persahabatan atau pemanasan pramusim. Mereka main dengan rasa lapar seorang juara sejati. Dan itulah alasan kenapa mereka bisa tampil super agresif sejak detik pertama. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas dominasi taktikal dan blunder pertahanan. Di sini kita bakal bedah gimana skema Arsenal sukses nelanjangin kelemahan lini belakang City yang sama sekali nggak kita duga. Secara taktik nih, struktur pertahanan City benar-benar keteteran ngadepin transisi super cepat dari Arsenal. Coba perhatiin Gianluigi Donnarumma. Dia salah ngebaca pergerakan teman senegaranya pas gol pertama. Terus di gol kedua, aduh itu bisa dibilang blunder yang cukup aneh sih. Dia gagal nahan sundulan mantulnya Havertz padahal tangannya sempat nyentuh bola. Lini belakang juga sama kacaunya, apalagi bek tengah sekelas Josko Gvardiol. Dia bahkan dilewatin gitu aja sama tariannya Odegaard pas proses gol ketiga. Donnarumma sampai cuma bisa duduk pasrah ngelihat bolanya masuk. Nah, kalau kalian nyari satu nama yang paling pantas disebut sebagai mimpi buruk taktisnya Manchester City sekarang, jawabannya udah pasti Kai Havertz. Ada 7 proses gol yang ngelibatin Havertz setiap kali dia ketemu City. Rinciannya 4 gol dan 3 assist. Asal kalian tahu, ini rekor keterlibatan gol terbaiknya ngelawan klub manapun sepanjang karirnya loh. Kemampuannya buat nyari ruang kosong di antara bek tengah dan gelandang bertahannya City tuh, wah bener-bener mematikan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga soal kontras kedalaman skuad. Buat benar-benar paham seberapa besar makna kemenangan ini, kita perlu ngebandingin strategi susunan pemain dari kedua pelatih. Coba kalian perhatiin perbedaan yang lumayan jomplang ini. Arsenal turun main pakai skuad yang dirotasi. Arteta milih buat ngistirahatin pilar utamanya kayak Declan Rice sama Bukayo Saka yang baru aja dimainin di 30 menit terakhir. Bek tangguh mereka, William Saliba, juga absen karena cedera jangka panjang. Tapi di kubu seberang, Maresca justru nurunin kekuatan penuh, bintang kelas Piala Dunia kayak Erling Haaland, Jeremy Doku, sampai gelandang baru Elliot Anderson main dari menit pertama. Dan tebak apa yang terjadi? City tetap luluh lantak. Doku bahkan harus ditarik keluar pas turun minum sambil kakinya dikompres es. Haaland
Dia juga ditarik lebih awal karena laga emang udah nggak ketolong lagi. Kedalaman skuad Arsenal saat ini emang ada di level yang jauh berbeda sih. Nah, kita sampai di babak keempat soal kutukan Community Shield. Setelah kita puas ngebahas hebohnya performa di lapangan, sekarang saatnya kita pakai kacamata analis buat ngelihat realitas sejarah. Jujur aja, data historis yang ada justru ngasih peringatan keras buat para fans Arsenal. Sejarah ngebuktiin secara gamblang kalau menang di laga pembuka tirai ini jarang banget ujung-ujungnya ngangkat trofi Liga Inggris di akhir musim. Polanya tuh terlalu konsisten buat kita abaikan gitu aja. Coba lihat realitas pahit dari angka ini. Kalau kita bedah 34 edisi Community Shield sepanjang era Liga Premier sejak musim 1992-1993, cuma ada 8 tim atau sekitar 24% aja yang akhirnya bablas jadi juara Liga di musim yang sama. Sisanya yang 76% gagal total. Itu angka kegagalan yang gede banget loh buat tim yang baru aja ngerasain euforia juara di awal musim. Malah kalau kita bedah tren dalam beberapa tahun terakhir, situasinya tuh makin parah. Dari 6 pemenang Community Shield terakhir, nggak ada satupun yang berhasil juara Liga Inggris. 0 besar. Tarik mundur dikit lagi deh. Dari 15 pemenang terakhir, cuma satu yang berhasil ngawinin 2 gelar ini, yaitu Manchester City di musim 2018-2019. Kutukan ini tuh nyata banget secara statistik dan beban tekanannya pasti nggak main-main buat para pemain. Dan semua fakta tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas buat nutup sesi analisis kita. Arsenal emang baru aja mau mainin masterclass taktik ngebuktiin kedalaman skuad yang ngeri dan nunjukin mental juara dengan ngebantai kekuatan penuh Manchester City 3-0. Tapi, apakah performa sangar ini bakal cukup kuat buat matahin kutukan sejarah di musim 2026-2027? Sanggup nggak sih pasukan Mikel Arteta ngelawan probabilitas yang cuma 24% tadi? Wah, ini bakal jadi alur cerita yang seru banget buat kita pantengin bareng-bareng sepanjang musim ini. Makasih banyak ya udah nemenin saya di Bedah Taktik kali ini. Sampai jumpa lagi dan pastikan kalian terus nikmatin dan analisis pertandingan sepak bola dengan kritis.